Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Muslimin Dasan Malang yang saya hormati. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan karena dan izinnya sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa saling sapa melalui video dan lain sebagainya. Ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan, kita sembahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya dengan selawat itu juga kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan kembali bagaimana cara mengisi aplikasi perampingan nilai RDM untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Karena kemarin waktu rapat ada guru-guru kita yang tidak hadir, mungkin karena sakit, mungkin karena hujan, asalkan jangan sampai karena malas. Walaupun demikian, saya juga berharap pada Bapak Ibu supaya bisa mengikuti apa-apa yang ada di video ini sebagai gambaran untuk Bapak Ibu dalam melaksanakan atau dalam menjalankan aplikasi ini nanti, karena walau bagaimanapun Bapak Ibu guru yang tidak hadir tidak bisa mengerti langsung dengan aplikasi. Baik Bapak Ibu guru, kita langsung ke aplikasi saja. Pada rapat kemarin pada hari Minggu saya lihat ada 20% dari kita, dari guru-guru MTs Tarmus tidak hadir pada saat itu ya. Itu sebabnya saya membuat video ini sebagai acuan, sebagai gambaran bagaimana Anda harus mengisi nilai, bagaimana Anda menjalankan aplikasi dan lain sebagainya. Jadi, misalnya kita masuk kepada aplikasi penilaian untuk kelas 7A. Ya. Ini aplikasi Bapak Ibu guru. Aplikasi ini kita buat untuk membantu Bapak Ibu guru dalam mengupload nilai-nilai yang ada di RDM. Karena sungguhnya nilai-nilai di RDM itu sekarang ini ada 5 template yang harus kita upload, saking banyaknya. Itu sebabnya kita bantu Bapak Ibu dengan sebuah perampingan dari penilaian yang kita akumulasikan, yang kita rangkum semuanya itu dalam sebuah aplikasi sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di samping ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja dalam aplikasi ini, dan nanti akan Bapak Ibu isi di data isian nilai. Yang pertama adalah materinya, materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4 ya. Jadi jangan sampai materi guru bahasa Arab sama dengan fikih, guru IPA sama dengan fikih ya. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan materinya masing-masing diisi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus perhatikan kelasnya,
kemudian mata pelajarannya diisi di sini, diisi. Setelah itu, setelah 1, 2, maksud saya materi sudah selesai diisi, kelas sudah selesai diisi, barulah Bapak Ibu menuju pengisian nilai. Ya, namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa KKM kita adalah 70, ya. KKM Satuan Pendidikan kita di MTs Tarmus adalah 70. Jadi jangan sampai salah nanti dalam menulis KKM itu. Baik, kita mulaikan saja. Nah, di dalam aplikasi ini Bapak Ibu, kita diharapkan menulis nilai akhir, nilai tujuan. Misalnya si Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz ini berapa sih nilai yang pantas untuk Abdul Aziz selama semester ganjil? Nilai akhirnya berapa sih yang harus kita berikan? Ya, yang berarti nanti maksud saya nilai yang kita ketik itu adalah nilai akhir atau nilai yang ada di dalam raportnya, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengatakan nilainya sekian, nanti gimana dengan proyek, gimana dengan pengetahuan putraan dan sebagainya, Bapak Ibu tidak usah mikir terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu cukup ketik nilai akhirnya saja. Oke, contoh kita ketik di sini misalnya 70, 71, kemudian 74, 76, 80, 90, 98, udah ada 98 ya. Ya, misalnya 91, 92, 93 dan lain sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat di sini, langsung akan kelihatan predikatnya langsung. Ini contoh saja. Jadi contoh, jangan ikuti saya nanti copy paste. Ini sekedar contoh saja, ya. Contoh dalam pengisian nilai. Nah, jika nilai-nilai sudah Bapak Ibu ketik semuanya pada semua anak di kelas itu, dianggap nilai ini sudah jadi. Artinya inilah nilai mata. Nilai masaknya seperti ini. Lalu bagaimana hubungannya dengan template nilai seperti yang saya sebutkan tadi? Baik, kita lihat di dalam RTM kali ini ada beberapa template nilai. Yang di sini nilai sikap sosial, nilai sikap spiritual. Yang dua ini adalah khusus untuk wali kelas, ya. Jadi yang 5 artinya template nilai harian, nilai portofolio, nilai proyek, nilai unjuk kerja, nilai pas, artinya nilai pelaksanaan akhir semester. Ini adalah wajib diisi oleh semua guru, ya. Dari mana kita dapat nilai-nilai ini? Kita kembali kepada aplikasi tadi, ya. Jadi di dalam aplikasi ini kita sudah sediakan Bapak Ibu, ada namanya copy PH, copy pas, copy portofolio, copy proyek, copy unjuk kerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi copy PH ini adalah nilai penilaian harian yang harus nanti Bapak Ibu copy dan paste di nilai penilaian harian atau template penilai harian. Seperti ini Bapak Ibu. Ini template nilai hariannya. Kita lihat sama-sama. Ya, di sini masih kosong. Ya. Bagaimana yang Bapak Ibu lihat di samping, di papan, bahwa nilai atau template nilai hariannya di sini kita buat masih kosong. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya akan dapatkan satu kelas itu beberapa file-file, ada file aplikasi, kemudian ada file template nilai harian, portofolio, kemudian unjuk kerja, proyek, dan nilai pas itu, ya. Jadi ya, silakan paste di sini, ya. Kita paste biasa saja. Nah, ini. Jadi ini sudah
jadi. Kita lihat di penilaian harian 2-nya apakah berisi atau tidak. Karena yang kita isi di sini 4 materinya sebagaimana dalam aplikasi tadi. Kita lihat di aplikasinya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi insya Allah atau pasti nanti dalam template nilai hariannya juga ada 4 materi. Jadi otomatis ya. Penilaian harian 2 pasti ada, penilaian harian 3 pasti ada, penilaian harian 4 pasti ada. Kalau 5 bagaimana? Pasti kosong. Kenapa kosong? Karena materinya tidak ada. Secara logika, apa yang akan dinilai? Kalau barang tidak ada, apa yang harus dinilai? Apakah C dinilai? Ya, tidak mungkin lah. Jadi, kalau ada barang, berhak dinilai. Kalau tidak ada barang, apa yang akan dinilai? Itu logikanya. Sehingga P4, P3, P2, P1 ada nilainya. Baik. Kemudian yang kedua, di sini ada dalam aplikasi itu. Kita kembali ke aplikasi lagi. Copy paste. Copy paste. Nanti Anda copy di template paste ya. Kemudian ada copy portofolio. Nanti ada nanti Bapak Ibu copy atau paste di template penilaian portofolio, copy proyek begitu juga, copy uji kerja begitu juga ya. Jadi untuk copy sikap sosial, copy sikap spiritual ini khusus untuk wali kelas yang 2 ini. Yang 5 ini untuk kerja, proyek, portofolio, pas, copy PH ini adalah kewajiban guru ya, kewajiban guru. Jadi setelah ini nanti di copy paste semuanya, misalnya kita copy unjuk kerja. Nah, copy unjuk kerja. Kita copy saja. Kemudian kita buka template untuk penilaian nilai unjuk kerja. Bagaimana yang kita copy tadi adalah nilai unjuk kerja. Nah, di sini ada paste di sini. Oke. Setelah paste di sini, paste biasa saja. Nah, ini sudah muncul untuk nilainya Bapak Ibu. Begitu juga di sini praktik 1, praktik 2, sampai praktik 4 ada nilainya. Kalau praktik 5 kosong. Kenapa kosong seperti yang tadi? Bahwa materinya tidak ada. Jadi saya harapkan nanti dalam penulisan materi Bapak Ibu wajib maksimal atau minimal menulis 4 materi sebagaimana yang ada di aplikasi. Baik. Nah, setelah ini jadi semuanya template nilai harian, template nilai portofolio, nilai proyek, nilai unjuk kerja, template pas dan sebagainya. Nah, setelah ini siap, barulah kita akan upload di RDM kita masing-masing ya. Bapak Ibu tidak usah bingung, nanti Bapak Ibu cukup ketikkan www.mtstarmus.id. Nah, ini adalah website MTS kita. Kemudian Bapak Ibu enter. Setelah kebuka, kita tunggu sebentar. Nah, setelah kebuka begini tampilannya. Kemudian Bapak Ibu pilih RDM. Ya. RDM. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk dengan akun masing-masing dan password masing-masing. Misalnya saya akan masuk 37, entah siapa yang punya itu. 37 misalnya ya 37 atau 037 ya. Nah, saya masuk, entah siapa yang punya akun 37. Ya, yang punya akun adalah Sulaiman Ali Santana Kia Soliana LPD. Ya, oke, ini yang punya akun. Jadi untuk Pak Sulaiman nanti di sini masih ada kelas 9C saja.
Sementara yang kita kerjakan tadi adalah kelas 7A, maka tidak bisa dimasukkan nilainya ke sini. Ya, ini sebagai contoh saja. Bobotnya kita bobotkan nilainya Bapak Ibu. Bobot nilai hariannya kita pakai 3. Kemudian nilai pasnya kita pakai 2. Jadi 60% untuk nilai harian, 40% untuk nilai pasnya. Kemudian Bapak Ibu simpan. Ingat KKM kita adalah 70 ya. Kemudian Bapak Ibu langsung ke nilai pengetahuan. Dalam nilai pengetahuan ini ada nilai harian dan ada nilai pas atau PAT. Nah, nilai harian Bapak Ibu klik. Nah, kebetulan di sini masih kosong nilainya, barulah upload. Mana yang harus diupload di sini? Yang diupload adalah nilai yang kita kerjakan tadi berbentuk template nilai. Nah, ini template nilai harian. Karena tadi yang mau diupload adalah harian, maka yang dipilih adalah template nilai harian. Apakah bisa masuk atau tidak ini? Anda bisa. Kenapa? Karena yang di sini adalah kelas 7A. Sementara di sini Pak Sulaimannya kelas 9C ya. Jadi setelah diupload nanti kembali ke pas ya, pasnya diupload lagi. Mana yang harus diupload? Sebagaimana saya bilang tadi, kalau pas pilih pas juga ya. Jadi untuk pilih template pasnya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk saja di akun yang sudah ada kelas 7A-nya, misalnya Ibu Heri berapa itu? Nah, berapa? Coba saya lihat dulu Ibu Heri. Heriwati ya. Berapa sih akunnya? Nama akunnya Bu Heriwati kelas 7A ya. Kelas 7. Ya 26. Oke. Kita log out dulu. Kita masuk ke Ibu Heriwati 026. Ya. 026 26. Oke. Selesai. Ya, selesai. Bagus. Kita cuma praktikkan saja. 7A yang di sini 7A. Misalnya bobot nilainya adalah ya ini sudah benar. Dan misalnya kita taruhkan saja nilai Ibu Eri, nilai pengetahuan. Nah, ini sudah dimasukkan. Coba saya lihat syarat dan rukun sholat ya masih tentang fikih. Nah, ini berarti sudah masuk nilainya ya. Ini saya pakai praktik nanti kemarin di KKM. Saya pakai praktik di KKM karena KKM juga memakai aplikasi kita ya. Alhamdulillah MTS Tarmus menjadi acuan dari pelaksanaan penilaian untuk RTM kali ini ya. Baik, kita contohkan satu-satu. Misalnya nilai harian kita upload. Nah, kita ambil untuk kelas 7A. Mana dia? Kelas 7. Kita sih ada di kelas 7A. Tapi ini masih kosong ya. Nah, kita coba saja. Kita coba. Kalau masih kosong nilainya, berarti nanti suksesnya kosong, gagalnya kosong, gandanya kosong. Kita pilih yang lain yang sudah ada isinya, misalnya yang template nilai harian Excel ya. Mana dia?
Ya, don't save. Kita pakai yang sudah berisi aja. Yang sudah berisi kemarin kita pakai praktek di bentar, maaf, baik, hari hasil ya, template nilai harian apakah berhasil atau tidak. Ya, ini hadirnya ada 4 penilaian sudah sukses, gagalnya tidak ada, gandanya statusnya berhasil. Kita close. Oke, ini kita lihat semua. Jadi sudah berhasil ya. Demikian. Kemudian untuk wali kelasnya ya, ini absen, kemudian data siswanya tidak usah, catatan wali kelasnya harus diperhatikan yang jadi wali kelas. Catatan wali kelasnya misalnya mohon dipertahankan nilainya dan kehadirannya ditingkatkan juga. Oke, misalnya. Kemudian sikap sosialnya dari yang tadi yang 2 itu ya. Jadi semuanya sudah ada dalam aplikasi. Kemudian nanti ada raport siswa. Nah, ini semuanya nanti untuk selanjutnya ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami isi video ini sambil Bapak Ibu kotak-katik untuk aplikasi penilaiannya nanti. Jangan lupa tulis materi, kemudian ya tulis materi, kemudian kelasnya dan mapelnya, dan yang paling penting adalah nilainya. Kalau nilai sikap ini adalah khusus untuk wali kelas, bukan untuk guru dasar. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.